Rapor mentereng Kejaksaan Agung dalam penanganan kasus korupsi menjadi penanda peran penting yang dimainkan Korps Adiaksa ini. Sejumlah kasus besar yang melibatkan pejabat negara hingga pengusaha dengan taksiran kerugian negara ratusan triliun rupiah mampu dibawa ke meja hijau. Kejagung juga mendapatkan persepsi positif dari publik karena tengah menangani sejumlah kasus besar. Misalnya mega korupsi PT Asuransi Jiwasraya, kasus mega korupsi PT Timah, serta juga dugaan korupsi yang terjadi di PT Pertamina Patraniaga. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia edisi hari ini Selasa 25 Maret 2025 dengan tema Menjaga Taring Korps Adiaksa bersama saya Leonard Samosir. Dan Anda semua para pemirsa juga bisa ikut menyatakan pendapat Anda nanti dengan menelepon nomor telepon 021-583-9900. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya Ketua Dewan Redaksi Media Group, Elman Saragih. Bang Elman, selamat pagi. Pagi, Bung Leo. Sehat-sehat, Bang? Sehat. Saya lihat Bang Elman tidak ada taringnya. ini kita bicara menjaga taring Korps Adiaksa. Maksudnya mereka mau mencabut gigi taringnya Kejaksaan sebetulnya. Lah itu dia. Apakah kemudian memang tadi kan di dalam berita di headline news pukul 7, Bang, itu Ketua Komisi 3 Habibur Rahman mengatakan tidak ada itu, kita mau meluruskan bahwa kewenangan Kejagung tetap ada dalam penanganan kasus-kasus korupsi. Lalu editorial pesannya apa, Bang? Ya, kan sebetulnya kan sempat beredar draft rancangan undang-undang revisi KUHP ini kan. Dalam draft itu kewenangan kejaksaan dalam penyidikan tipikor akan dihapuskan gitu kan. Jadi tidak bisa menangani perkara korupsi. Itu di draftnya. Di draftnya itu kan. Oh. Dan memang sebetulnya kan aneh kan. Karena di tengah kelesuan lembaga lain untuk memberantas korupsi, memang satu-satunya yang terbaik sekarang ini, yang mentereng, yang sangat dipercaya ya Kejaksaan Agung. Karena begitu banyak kasus-kasus yang kemudian dibuka ya. Dan mega korupsi kan, besar-besar. Yang lain seperak dua perak. Kalau ini kan ratusan triliun. Tapi ketika tingkat kepercayaan ini tinggi, lalu ada mungkin ini dugaan ini para koruptor ini yang menginginkan kejaksaan itu tidak lagi diperbolehkan untuk melakukan penyidikan dalam tipikor. Padahal sebetulnya kan sekarang kan kalau kita lihat Bung Leo ya, kasus-kasus korupsi itu larinya sekencang-kencangnya, kalah penyidikannya kan. Jadi pemberantasannya kalah. Nah, di tengah kekalahan pemberantasan ini, lalu ada niat untuk menghapuskan fungsi penyidikan dari penyidikan tipikor dari kejaksaan. Pak ini kan pasti akan memenangkan para koruptor kan. Sehingga memang ya pastilah masyarakat berharap ini harus ditolak ini. Apapun ceritanya, apapun alasannya, apakah ada niat untuk meningkatkan fungsi penyidikan di lembaga lembaga penegak hukum lain, jangan. Udah bagus kejaksaan bersama-sama, tentu dengan KPK, tentu dengan kepolisian bersama-sama untuk memberantas korupsi ini. Ya, kalau memang mau memperkuat yang lain, jangan justru melemahkan yang ini kan begitu ya, Bang ya? Yang lain perkuat dong. Iya. Kan boleh. Betul. Kan tidak dilarang, malah masyarakat berharap KPK, kepolisian meningkatkan tajinya, meningkatkan taringnya. Pertanyaannya, Bang, masalahnya ada sebagian masyarakat yang bertanya-tanya, ada sekian kasus, tidak banyak sih, yang ditangani Kejaksaan Agung, tapi kok kelihatannya jalannya pelan sekali. Atau ada kasus yang kita tidak tahu nih ujungnya, di awalnya gegap gempita. Itu akan coba kita bahas, Bang Elman dan pemirsa. Inilah editorial Media Indonesia untuk hari ini, Selasa 25 Maret 2025, Menjaga Taring Korps Adiaksa. Menjaga Taring Korps Adiaksa. Rapor mentereng Kejaksaan Agung dalam penanganan kasus korupsi menjadi penanda peran penting yang dimainkan Korps Adiaksa ini. Sejumlah kasus besar yang melibatkan pejabat negara hingga pengusaha dengan taksiran kerugian negara ratusan triliun rupiah mampu dibawa ke meja hijau. Persepsi publik terhadap Kejagung juga sangat positif.
Hasil survei yang dilaksanakan Lembaga Survei Indonesia atau LSI pada 20-28 Januari 2025 menunjukkan bahwa Kejagung adalah lembaga yang paling dipercaya publik untuk memberantas korupsi. Kejagung mendapatkan poin tinggi karena tengah menangani sejumlah kasus besar, misalnya mega korupsi PT Asuransi Jiwasraya, kasus mega korupsi PT Timah, serta juga dugaan korupsi yang terjadi di PT Pertamina Patra Niaga. Komitmen yang ditunjukkan oleh Kejagung ini mencerminkan keseriusan Kejaksaan Agung dalam menjaga integritas dan mencegah praktik korupsi yang semakin merajalela. Namun, sejumlah isu dalam pembahasan revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP potensial untuk mempreteli kejaksaan dalam pemberantasan korupsi. Kewenangan jaksa dalam draft rancangan KUHP menjadi sorotan. Dalam draft rancangan undang-undang tersebut tertulis, jaksa hanya menjadi penyidik kasus tindak pidana pelanggaran HAM berat. Bila itu tertuang dalam draft rancangan undang-undang KUHP pasal 6 tentang penyidik. Dijelaskan beberapa kategori yang termasuk dalam penyidik tertentu. Di antaranya penyidik KPK, penyidik TNI AL yang melakukan penyelidikan sesuai peraturan perundang-undangan, dan penyidik jaksa dalam hal ini melakukan tindak pidana pelanggaran HAM berat. Komisi 3 DPR akhirnya meluruskan kalau draft rancangan undang-undang KUHP yang mengatur kewenangan jaksa hanya jadi penyidik kasus HAM, bukan hasil akhir. Dalam draft terakhir dijelaskan yang dimaksud dengan penyidik tertentu misalnya penyidik tertentu KPK, penyidik tertentu kejaksaan, dan penyidik tertentu otoritas jaksa keuangan atau OJK, serta penyidik lainnya yang diatur undang-undang. DPR menegaskan undang-undang KUHP tidak ada mengatur kewenangan institusi dalam memeriksa dan menyelidiki kasus. Bilate dalam KUHP merupakan pedoman dalam proses pidana, bukan mengatur tentang kewenangan terhadap tindak pidana tertentu yang diatur dalam undang-undang di luar KUHP atau KUHP. Tentu, bagi kejaksaan, masih utuhnya kewenangan penyidikan ini mesti dijawab dengan kinerja yang semakin moncer. Jangan ada lagi kendala seperti ketidakterbukaan dalam proses hukum, bahkan intervensi hukum dari kekuasaan demi kepentingan politik. Rakyat tentu marah ketika ada kasus korupsi yang melibatkan pejabat tinggi atau pengusaha besar seringkali mendapatkan perlakuan khusus. Misalnya, proses hukum diperlambat atau bahkan dihentikan hanya karena adanya kepentingan politik atau kekuasaan yang melindungi mereka. Buktikan bahwa kejaksaan bukanlah alat yang bisa dimanfaatkan untuk kepentingan kekuasaan. Kejaksaan juga mesti steril dari praktik politik sandera yang dapat merusak institusi penegak hukum. Kejaksaan harus terus menunjukkan bahwa mereka adalah garda terdepan dalam perang melawan korupsi dengan tidak membedakan siapapun yang terlibat dalam praktik kotor ini. Ketika kewenangan kejaksaan dalam pemberantasan korupsi masih melekat dan tidak dikebiri, tentu penguatan integritas dan komitmen yang tinggi akan menempatkan kejaksaan sebagai lokomotif pemberantasan korupsi di negeri ini. Terus gelorakan perang melawan korupsi, jangan kendur apalagi lengah. Karena koruptor punya ribuan jurus untuk mencari celah dan memukul balik. Kita tidak mau koruptor yang jadi pemenangnya. Di bagian berikut Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda terkait editorial pagi ini. Pemirsa, untuk saat ini tetaplah bersama kami. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @mediaindonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dan kita akan mendengarkan Bang Elman pendapat dari pemirsa Metro TV. Kali ini kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Dairi, Sumatera Utara. Ada Pak Pola Sembiring. Pak Pola Sembiring, selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi Pak Sembiring. Bagaimana Pak Anda melihat memang sudah disampaikan oleh DPR bahwa tidak ada itu rencana untuk mengamputasi kewenangan penyidikan kasus korupsi di Kejaksaan Agung. Bagaimana Anda melihat ini, Pak Pola? Silakan, Pak. Ya, begini, Pak ya. Maksud saya begini. Kalau memang DPR dan pemerintah serius, jadi buatlah undang-undang perampasan aset ke pemiskinan koruptor ke. Jadi nggak usah kita bangun ini Pak, nggak usah kata seperti Pak Prabowo bilang, nggak usah kita bangun penjara koruptor khusus lah, cukup dimiskinkan aja dan perampasan aset, selesai itu. Oke. Baru. Jadi itu ya. Yang kedua, yang kedua Pak. Ya. Ini kan sekarang kasus Pertamina kan sedang disidik. Nah, kalau penyidikannya jangan hanya sebatas direkturnya aja gitu. Ke atas-atasnya pasti ada, karena ini nggak mungkin main sendiri-sendiri gitu. Oke. Ini kan kita lihat. Harus menyeluruh ya. Itu kasus Pertamina disidik, Menteri BUMN-nya datang menemui Kejaksaan Agung. Gitu. Ada apa? Kan begitu. Oke, itu pertanyaan besar. Terima kasih Pak Pola Sembiring di Dairi, Sumatera Utara untuk pendapat Anda, Pak. Selamat pagi. Yang dilihat oleh Pak Dairi, Bang Elman, adalah Pak Pola maksud saya, terkait dengan bagaimana langkah-langkah untuk mengatasi kasus-kasus yang sudah ditangani. Bagaimana, Bang? Ya, memang benar juga kata Pak Pola ini. Yang utama sebetulnya ke depan ini adalah undang-undang Perampasan aset. Tetapi kan sambil jalan memang kita juga harus awasi. Jangan sampai fungsi penyidikan dari Kejaksaan Agung ini tiba-tiba hapus. Itu harus diawasi. Karena yang paling tepat sebetulnya ya memang ya di situ ada fungsi penyidikan dan sekaligus penuntutan kan. Sebetulnya penyidikan itu kan napas daripada ya penuntutan. Kan. Jadi dia inline kan gitu kan. Jadi memang aneh juga kalau ada keinginan untuk melakukan pemisahan kan gitu kan. Dan di negara manapun kan di Amerika misalnya, di Jepang, Jerman, Cina malah. Itu juga kejaksaannya ia melakukan penyidikan, ia penuntutan. Jadi yang berlaku di Indonesia ini bukan aneh. Ini juga berlaku di dunia internasional. Berlaku gitu. Umum ya. Berlaku umum, walaupun tidak semua negara gitu kan. Tapi yang negara-negara yang saya sebutkan tadi, Amerika, ya Cina, ya Jerman, ya Jepang, ya menganut seperti itu gitu. Soal pertanyaan, ada beberapa kasus Bang yang sudah ditangani tapi kelihatan ada lambat atau ada kasus yang ujungnya belum ketahuan, itu bagaimana Bang? Nah sebetulnya justru itu, jadi bukan menghapus, justru sebetulnya harus lebih berkualitas lagi nih fungsi penyidikan ini. Artinya kejaksaan dituntut ke depan harus transparan. Ketika dia melakukan penyidikan jangan berhenti, kecuali memang ketika melakukan penyelidikan kurang, kalau sudah masuk ke penyidikan, mestinya kan sudah ada dua alat bukti kan gitu minimal. kan. Nah, ketika sudah muncul, bahkan sudah menjadi konsumsi publik, masyarakat sudah tahu, mestinya ketika itu dihentikan, harus dijelaskan, ini dihentikan karena memang tidak ditemukan, bla 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 gitu. Tapi jangan ketika ada kasus yang besar, tiba-tiba berhenti. Orang kaget, kok dihentikan. Nah, ini yang mestinya harus diperbaiki. Jadi bukan kewenangan penyidikannya yang dihapus, justru
fungsi penyidikannya itu lebih disempurnakan, diberi berkualitas. Dengan pernyataan dari Komisi 3 ya tadi yang kita dengar Bang di headline News pukul 7 yang mengatakan bahwa tidak ada itu penghilangan kewenangan penyidikan kasus korupsi dari Kejaksaan Agung, kita bisa percaya 100% bahwa undang-undang KUHAP yang baru nanti benar seperti itu, atau memang kita harus terus awasi, tapi kita harus jeda dahulu. Bang Elman dan pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia, segera kembali. Kita ada di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini. Bang Elman, bagaimana kita memastikan bahwa yang disampaikan tadi oleh DPR, wakil kita sebetulnya, itu benar-benar nanti akan terjadi, bahwa kewenangan penyidikan kasus korupsi akan tetap ada di Kejaksaan Agung, di Undang-Undang KUHAP yang baru, Bang? Ya, pertama kan masyarakat harus mengawal kan. Mengawal kalau nanti jadi direvisi ya. KUHAP ini harus dikawal. Dan harus kita pelototin kan. Nah, untuk itu memang Komisi 3 sebaiknya draft yang benar-benar mau dipakai sebagai bahan untuk merevisi rancangan undang-undang KUHAP ini, memang sebaiknya memang disebarluaskan. Kita boleh lihat ya? Ya, bukan, sebetulnya wajib kita lihat mestinya. Karena itu kan rancangan undang-undang yang mengatur kita semua kan, gitu kan. Bahkan kalau bisa itu dipublish di kampus, dipublish di masyarakat, jadi sehingga menjadi jadi perdebatan, kajian ilmiah, jadi dikaji kan, jadi sehingga memang tidak ujuk-ujuk terus muncul kan, gitu kan. Jadi masyarakat juga kan sempat bertanya-tanya, kok itu dihapus? Kenapa? Sehingga orang curiga kan, siapa sebetulnya, kekuatan apa sebetulnya yang ingin menghapuskan ini? Jangan-jangan ada yang sudah mendekati anggota dewan nih. Lah iya kan, itu kan tiba-tiba kan muncul draft yang menghapus. Lalu Komisi 3 bilang bukan itu. Itu bukan draft final. Bukan draft final. Draft yang final ini, gitu kan. Nah, maksud kita, kenapa mereka membiarkan draft yang menghapus itu beredar? Kenapa tidak segera diedarkan juga draft yang betul-betul tetap mengatur bahwa kejaksaan tetap melakukan penyidikan, gitu kan. Jadi kita kawal terus ya, Bang Elman, supaya kemudian Kejaksaan Agung tetap bertanya. Wajib. Dan Komisi 3 tetap harus mempertahankan fungsi penyidikan tindak pidana korupsi harus tetap melekat dalam kejaksaan. Kita jaga sama-sama. Bang Elman Saragih, terima kasih sudah hadir di tempat ini. Selamat pagi, Bang. Pemirsa, ketika kewenangan kejaksaan dalam pemberantasan korupsi masih melekat dan tidak dikebiri, tentu penguatan integritas dan komitmen yang tinggi akan menempatkan kejaksaan sebagai lokomotif pemberantasan korupsi di Indonesia. Terus gelorakan perang melawan korupsi, jangan kendur apalagi lengah, karena koruptor punya ribuan jurus untuk mencari celah dan memukul balik. Saya Leona Samosir, berterima kasih Anda sudah menyimak Editorial Media Indonesia untuk pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda, terus jaga nurani Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.